Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dan setiap kami, agar kami memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, bulan ini adalah bulan misi. Maka malam hari ini saya juga akan membicarakan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan misi, yaitu tentang pekabaran Injil. Mungkin kita pernah mendengar isu bahwa dengan adanya pengajaran doktrin predestinasi, mengapa orang Kristen tetap perlu untuk melakukan kegiatan pekabaran Injil? Bukankah Allah sudah memilih, Allah sudah menentukan orang-orang yang akan dipilih? Melalui isu inilah malam hari ini saya akan membicarakannya, agar kita jelas dan memahami dengan baik. Sebelum saya membicarakan soal alasan kenapa kita perlu tetap menyampaikan kabar baik, tentu kita perlu setidaknya mengingat kembali apa itu predestinasi. Predestinasi adalah Allah dengan kedaulatan dan anugerahnya memilih sebagian orang untuk diselamatkan, yaitu menerima hidup kekal di surga. Saudara, dengan memahami arti predestinasi ini, maka kita dapat katakan ada orang yang dipilih dan ada orang yang tidak dipilih. Lalu apa yang menjadi dasar Alkitab kita menerima pemahaman pengajaran predestinasi ini? Saya akan sebutkan beberapa ayat yang seringkali menjadi dasar pengajaran predestinasi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kisah 13 ayat 48. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Sudah ditentukan oleh Allah, dan dia pasti menjadi percaya. Ini maksudnya. Yang kedua, kita bisa perhatikan di dalam Efesus 1 ayat 4-5. Sebab di dalam Dia, tentunya di sini di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Melalui bagian ini juga Paulus menjelaskan bahwa orang percaya sudah dipilih di dalam Yesus sebelum dunia diciptakan. Ini dasar Alkitabiah. Satu lagi ayat yang seringkali juga menjadi kekuatan kita menerima pengajaran predestinasi. Efesus 1 ayat 11. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah. Menerima bagian itu yaitu anugerah keselamatan. Jadi di sini kita melihat bahwa predestinasi mengajarkan bahwa Allah telah memilih orang-orang yang akan diselamatkan. Menjawab pertanyaan di depan yang saya sampaikan tadi, mengapa kita masih perlu melakukan pekabaran Injil? Mengapa kita perlu mendirikan sekolah Injil? Mengapa kita perlu belajar EE dan sebagainya? Mengapa? Setidaknya saya akan menyebutkan ada beberapa alasan mengapa kita harus tetap semangat mengabarkan Injil. Yang pertama, tentu kita ingat bahwa kita mengenal mandat
amanat agung Tuhan, yaitu pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah, dan seterusnya. Saudara bisa lihat di sini bahwa kita tetap melakukan pekabaran baik karena itu adalah perintah Tuhan. Kita harus taat. Yang kedua, kalau Bapak Ibu melihat catatan-catatan yang saya sebutkan tadi, itu adalah catatan-catatan yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah mengenal, sudah memahami, sudah mengerti arti predestinasi. Tetapi dalam hidupnya, Paulus juga masih tetap mengabarkan Injil. Kita tahu tentunya Paulus melakukan misi pekabaran kabar baik itu sampai 3 perjalanan misi. Bahkan sampai akhir hidupnya, dia tetap semangat mengabarkan Injil. Sampai detik-detik terakhir, dia tetap mengabarkan Injil. Saudara, ini adalah bagian yang menjadi alasan mengapa kita tetap harus semangat mengabarkan Injil. Bahkan alasan yang ketiga adalah karena kita tidak tahu siapa yang diselamatkan. Yang kita tahu adalah yang diselamatkan adalah orang yang dipilih. Dan itu dilakukan Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Baik itu berkhotbah, baik itu menyampaikan kesaksian dan sebagainya. Oleh sebab itu, bagian kita adalah kita tetap harus mengabarkan Injil, apapun pergumulannya, apapun persoalannya. Saudara, ini adalah bagian yang perlu terus kita renungkan. Bagian firman Tuhan yang saya ingin baca untuk kita semuanya, yaitu dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita tetap harus menjadi garam dan terang bagi dunia ini, yaitu menyaksikan kabar baik, menjadi teladan melalui Kristus yang hidup di dalam diri kita. Inilah panggilan kita. Satu ayat lagi yang saya akan sampaikan, yaitu dalam Roma, kitab Roma. Mari jemaat sekalian kita bisa membuka. Saya sengaja tidak tulis di slide supaya kita juga aktif membuka Roma 10. Roma 10 ayat 15. Roma 10 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Roma 10 ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini adalah ungkapan dari Paulus bahwa kita sebagai anak Tuhan harus tetap menyampaikan kabar baik. Itu indah sekali. Saudara dan saya diutus untuk terus menyampaikan kabar baik. Bulan ini bulan misi. Mari kita merenungkan apakah hidup kita sudah menjalankan amanat agung. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, tolong kami agar kami memahami dengan baik. Bahkan kami diingatkan
untuk terus menyampaikan kabar baik. Berkati setiap kami. Berkati mungkin ada di antara kami yang mempunyai pergumulan. Tuhan menolong dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.